لله الذي أرسل رسوله بالأخلاق الكريمة ووعد من اتبعه بالجنة دار السعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلينا بالرحمة الكاملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول ربنا في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat luhur. Surah Al-Qalam ayat 4. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita kembali dipertemukan Allah dengan hari Jumat ini. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri rahmat Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima ibadah Jumat kita dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, surah Al-Qalam ayat 4 tadi adalah sebuah ajaran bagi kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mempunyai akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Karena ketika Rasul sebagai pimpinan kita telah diberi oleh Allah akhlak yang luhur, dan karena akhlak yang luhur itu Rasul adalah satu-satunya manusia yang sangat disayangi Allah dan sangat dilindungi Allah, maka sangatlah layak dan sepantasnya kalau kita umatnya yang telah mengaku Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad sebagai utusan Allah untuk juga memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abu Hurairah telah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus, orang yang paling luhur akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian yang beriman adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis ini disebut oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang hasan sahih. Artinya lebih tinggi dari hadis hasan dan hanya sedikit berada di bawah hadis sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah petunjuk bagi kita semua. Kalau kita ingin menjadi orang beriman yang betul-betul mempunyai keimanan yang sempurna, dan hadis ini merupakan ajaran bahwa untuk menyempurnakan iman seseorang hanya satu, yaitu akhlak yang mulia. Bagaimana contoh akhlak yang mulia tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan manusia yang akan membuat banyak sekali manusia bisa masuk surga.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu bahwa perbuatan yang paling banyak menyebabkan manusia, yang membuat banyak sekali manusia masuk surga adalah kalau manusia itu selalu bertakwa kepada Allah dan berusaha mempunyai akhlak yang mulia. Lalu sahabat tadi bertanya kembali, wahai Rasul, apa yang menyebabkan banyak sekali manusia masuk neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang banyak sekali membuat manusia yang banyak sekali menyebabkan manusia masuk neraka adalah karena mulutnya dan karena berzina. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang dimaksud Rasul mulut adalah mulut yang usil, yang suka mencerca orang lain, yang suka menceritakan keburukan orang lain, dan itu adalah tanda orang yang mempunyai akhlak tidak luhur, akhlak yang tidak mulia. Sehingga wajarlah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai mulut seperti itu yang banyak masuk neraka. Begitu juga perzinahan. Ini berarti bahwa perzinahan termasuk akhlak yang sangat tidak mulia. Maka hendaknya orang yang ingin disebut mempunyai akhlak mulia, setidak-tidaknya dia memelihara mulutnya dan memelihara dirinya agar tidak pernah melakukan perzinahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu perzinahan yang sangat layak untuk diwaspadai agar terhindar dari perzinahan tersebut. Karena perzinahan ini nampak dalam mata kasat manusia bukan perzinahan, tetapi adalah perkawinan. Yang dimaksud adalah ketika ada seorang wanita yang sudah mempunyai suami, lalu suaminya karena bertengkar dengan dia meninggalkan istrinya itu tanpa mengatakan sesuatu pun, dan itu berlanjut sampai bertahun-tahun. Lalu setelah bertahun-tahun ada yang ingin mengawini wanita tadi, dan wali dari wanita tersebut beranggapan bahwa karena anaknya yang perempuan tersebut sudah ditinggalkan oleh suaminya bertahun-tahun, berarti telah terjadi perceraian antara wanita itu dengan suaminya. Lalu dikawinkanlah wanita itu dengan laki-laki yang melamar tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkawinan seperti ini
sangat layak untuk diwaspadai. Karena menurut syariat Islam, perceraian hanya terjadi apabila suami dari seorang wanita dengan tegas, dengan penuh kesadaran dan ada alasan yang dibenarkan syariat, dia mengucapkan kepada istrinya, "Kamu kucerai." Kalau tidak ada ucapan seperti ini dari seorang suami, maka perceraian baru bisa dibenarkan oleh syariat Islam apabila wanita tersebut minta ke pengadilan agama agar dia diceraikan dari suaminya yang telah meninggalkannya bertahun-tahun tersebut. Dan apabila pengadilan agama mengabulkan permintaannya, baru terjadi perceraian antara dia dengan suaminya yang tidak pernah mengatakan cerai kepada istrinya tadi. Maka dengan ketentuan seperti ini, apabila ada seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya bertahun-tahun tanpa ada satu kata pun dari suaminya bahwa dia mencerai istrinya, dan wanita itu tidak pernah pula meminta ke pengadilan agama agar menceraikan dia dari suaminya, maka kedua suami istri tersebut sampai kapanpun tetap dihukumkan sebagai suami istri. Sehingga ketika dia menikah dengan laki-laki lain, maka sangat jelas pernikahan itu adalah pernikahan yang tidak sah. Dan kalau keduanya berhubungan suami istri, berarti mereka telah melakukan perzinahan. Inilah salah satu bentuk perzinahan yang sangat layak untuk dihindari dan dijaga agar tidak pernah terjadi di kalangan kita, yang akibatnya akan banyak sekali menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Semoga kita dihindarkan Allah dari hal-hal yang seperti itu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.